Hai teman-teman cuan troopers, sebenarnya di sebelah gua nih udah ada seorang broker yang juga sekaligus pengamat saham, Bro Irwin. Halo, Halo, ya. halo Bro Irwin. Gimana nih kesibukannya apa nih sekarang nih? Oke, kesibukannya actually lately sangat sibuk ya, gara-gara marketnya juga akhir-akhir ini volatile. Jadi karena I myself is a stockbroker, sales saham. Jadi kebetulan kalau marketnya gerak, gue lagi sibuk banget gitu, karena harus handle banyak klien kan untuk Iya, bener transaksi banget. jual beli. Kira-kira gitu sih. Terus Bro Irwin seberapa paham nih, kan teman-teman mungkin tahu nih yang namanya saham, tapi ada latar belakang di balik Ya, saham ya. nih. Kita orang mau investasi di saham tuh kenapa sih gitu loh? Oke, ya mungkin ya it's time to highlight juga sih, maksudnya banyak orang sekarang yang pengen invest ya. Kemarin ini gue juga banyak dapat telepon dari teman, for example, yang tiba-tiba bisnisnya itu nggak jalan, contohnya. Jadi akhir-akhir ini kita semua tahu ya PSBB, kayak buka toko itu udah nggak bisa. Banyak lately yang pengen invest saham itu karena pengen jual beli, trading ya. Biasa trading. Jadi to be honest, gue juga lumayan impress juga sih, kayak banyak kan sekarang ada podcast seperti ini gitu ya, yang mencoba untuk melihat lebih banyak orang yang butuh pengetahuan tentang investasi gitu ya. Jadi pengetahuan yang ingin disampaikan itu banyak, dan juga orang yang ingin menyampaikan juga lumayan banyak ya. Jadi sekarang untuk demand investasi itu mostly ada karena ya mereka bilang katanya bisa cepat kaya. Gitu. Jadi hype-nya tuh hype-nya cepat kaya saham tuh so bikin far. cepet kaya. Iya. Wow. Dan juga kalau misalnya kita lihat nggak cuman podcast seperti ini ya, dan juga sekarang lately gue lihat banyak IG live yang dilakukan oleh banyak influencer juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa stock marketnya rame, mungkin karena ada demand ke arah sana gitu. Karena bisnis biasa nggak bisa Dijalanin, gitu. Jadi larinya nih bisnisnya di pasar saham. Kira-kira gitu sih. Jadi kalau misalnya gue bisa point out sedikit ya, zaman dulu tuh nggak ada seperti ini gitu. To be honest, at that time sebelum ada Instagram, sebelum ada Zoom, terus sebelum ada orang duduk podcast gitu ya, kita sambil ngobrol 1 jaman, itu tuh kayaknya nggak ada. Mungkin you notice ya, zaman dulu kayaknya nggak ada kayak kalau ginian ya. Kalau misalnya mau kenapa-kenapa tuh nggak ada yang namanya internet nih. Kita ketemu orang main kelereng aja. Okay. Tapi pengetahuan tentang saham kan zaman dulu nggak ada. Nggak ada juga. Gitu. Jadi mostly kalau misalnya ditanya, kalau investasi itu apa? Ya mereka bilang trading saham gitu, which is sebenarnya itu cuma small portion of the instrumen whole picture ya. Investasi yang lain nih. Iya. Jadi ada banyak banget berarti ya aslinya. Ya, betul. Tapi si Victor sendiri mungkin invest juga ya? Invest juga, iya. Bro Irwin sendiri investasi di saham tuh berapa lama ya udah? To be frank, gue nggak gitu lama ya. Maksudnya kalau misalnya dibanding orang ada yang bilang, oh gue investasi dari tahun 90 gitu. Meanwhile ya bisa dibilang umur juga masih lumayan muda, jadi gue invest dari tahun 2014 actually. At that time kalau misalnya bisa dibilang ada yang ngajarin atau nggak ada. Gitu. Jadi masuk pasar saham tuh bener-bener totally nggak ada. Out of the blue gitu ya? Out of the blue, dan juga ditawarin teman, karena teman kebetulan ada om yang kerja di stock market gitu, dan dia bilang katanya om gua dalam 1 minggu make berapa miliar, kan otomatis tertarik ya, kita juga orang namanya pengen cari opportunity gitu. Kita beli, akhirnya walaupun at that time gue cuma pakai katakan uang ya 1 juta 2 juta, kita coba, dan ternyata benar ada persentase yang kita lihat, oh dalam 1 minggu gue bisa earn 100.000, 200.000 gitu kan, walaupun gerak dikit ya. Nah dari situ mulai ada kesadaran bahwa oh ternyata investasi itu ya segini mudah gitu. Walaupun at that time ya namanya beginner's luck ya. Pertama kali beli dan langsung untung. Bener gitu. banget. Jadi banyak yang kejadian ke arah sana sih. Kayak orang nyoba-nyoba. Hype-nya orang-orang sekarang kan katanya pasar saham lagi rame nih. Ya. Bullish market nih. Tapi padahal itu kan kita bilangnya beginner's luck. Kita masuk di timing yang benar-benar pas nih. Ya. Ya mungkin kalau misalnya kita tarik ya ke zaman yang lebih dulu lagi nih. Ketika nggak ada yang namanya internet tuh. Gimana nih trading saham itu sebenarnya? Oke. Kalau misalnya gue boleh sharing sedikit ya, pengalaman gue beli saham itu gue pakai online trading gitu. Ada tahun 2014 udah ada ya online? Udah ada online trading tuh, nggak salah ada 2 house besar, dan juga itu bukan waktu zamannya BB.
BlackBerry ya. Waktu itu kalau BlackBerry rada ribet karena lu nggak ada aplikasinya kan. Terus waktu itu udah ada zamannya Samsung, aplikasinya udah ada muncul di Android, di handphonenya, Androidnya. Jadinya buat kita yang anak muda juga lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya gue bisa share dikit, kalau ditanya di sekolah diajarin apa enggak, itu nggak diajarin. Pasti enggak. Pasti nggak diajarin. Jadi dan juga gue sempat tanya ke teman-teman gue yang baru mau lulus kuliah gitu ya, kepikiran nggak kerja di stock market? Nggak ada satupun yang kepikiran gitu. Jadi you can imagine how exclusive is this club. Jadi aslinya bukan gitu. Eksklusif sih kalau saya bilang sih, kayak gue bilangnya malah kayak orang-orang tuh ngerti yang namanya investasi, cuman investasinya munculnya di deposito doang nih. Ya. Matengnya di situ doang nih. Gue Ya. cuma mau masuk deposito, kenapa? Aman gitu doang jawabannya. Ya, benar. Sedangkan kalau misalnya kita di saham, padahal aslinya tuh kalau misalnya kita masuk di time yang tepat, kita juga earn much more daripada deposito. Dan bisa dibilang kalau zaman dulu kalau mau belajar saham nih, kita nggak, sekarang lebih mending ya, kita bisa internet, kita bisa nonton podcast, IG live. Kalau zaman dulu itu ya mau nggak mau kita belajar dari bokap for example. Dan kalau misalnya mereka itu nggak main saham ya kita nggak bakal ngerti. Itu satu. Setuju. Kalau kedua, kalau mau belajar saham zaman dulu juga, kita harus datang ke bank. Nggak ada tuh yang namanya. Ini sebelum ada internet Sebelum ada internet, kita tuh nggak ada yang namanya datang. Kita pakai buka HP kita, terus kayak katakan langsung download, kan nggak ada ya. Di download aplikasi, Iya. pencet doang. Muncul doang. gue udah punya jadi yang punya BRI ini. Iya. Nah. Dan sekarang kan berlimpah ya informasi, kayak contohnya kita bisa lihat ticker harga saham lah, kayak katakan kita nonton TV, CNBC langsung ada gitu, harga sahamnya Gudang Garam berapa gitu. At that time kan kita nggak bisa. Jadi what they did itu kita datang ke bank, terus langsung beli ke clerknya, kita mau beli saham apa segini, nanti dikasih surat, dan surat itu lu bawa pulang gitu. Jadi bentuknya fisik dong? Bentuknya fisik, Wow. maka dibilang namanya surat berharga kan. Iya. Jadi lu bawa pulang, lu taruh di locker lu. Sampai sekarang sih ngomongnya marketable security. Makanya namanya sekarang ngomongin marketable securities. Dan juga that happen also in the other instrument. Contohnya kayak katakan bond, atau at that time juga namanya emas ya. Kan lu nggak mungkin bawa bullionnya pulang. Bullion kan berat. Kalau misalnya kita bilang kita beli 5 kilo aja, 5 kilo Ya. kelihatan orang aja udah serem gitu. Udah serem. Dan mereka juga nawarin yang namanya warehousing juga kan di dalam. Jadi kita Bener cuma banget. bawa surat. Zaman dulu tuh cuma bawa surat. Dan kita at that time juga nggak tahu namanya harga saham itu kita lagi di berapa. Katakan lu enak nih hari ini, lu bisa ngecek BCA di 27.000. Every time dari Every jam time. 9 sampai jam tutup bursa. Lu mau jam tutup pun bisa gitu. Lu mau di WC, lu mau buka gitu ya. Terus habis itu lu lagi makan, lu mau buka, itu bisa gitu harga saham. At that time tuh nggak ada gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka beli, bawa pulang, terus seminggu kemudian mereka ngecek naik nggak, ditawar lebih tinggi nggak gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah ditawar, baru mereka jual. Jadi ini Kira-kira kayak gitu. Makanya rame. Kejadiannya nih berarti di clerk itu tempat kita datang ke orang itu tuh Itu kita brokernya. brokernya tuh antri banyak dong. Antri banyak. Dan juga makanya kalau dibilang Wall Street itu cuma satu jalur di New York ya at that time, itu satu jalur yang rame banget gitu. Dimana lu kalau misalnya mau trading saham, lu harus datang ke situ. Wow. Gitu. Cabangnya di New York dan ada tempat-tempat lain gitu. Jadi zaman dulu sesusah itu untuk investasi saham, sekarang udah dipermudah jauh lebih gampang. Udah ada Gitu. internet, udah ada aplikasi online trading. Online trading, dan belum ngomongin fee ya. Mungkin kira-kira lu trading fee berapa? Fee-nya ya sesuai sama super sekuritas lah. Sesuai sama 0,15 sama. 0, lah ya intinya ya. Iya. At that time bisa 2%, 3%. Wow. Gitu. Jadi kita bayar fee tuh udah kayak kayak gain loh. Udah setengah bunga deposito sekarang. Kira-kira. Kalau misalnya gitu. kita udah trading, berarti duit yang kita keluarin juga gede juga. Iya. Jadi makanya zaman dulu kan orang nggak sering trading ya. Gitu, katakan seminggu sekali gitu. Jadi beli 3% itu masuk kantongnya broker. Gitu. Itu how the brokers earn money ya. Gimana caranya sales itu dapat uang. Jadi dari jual beli. Gitu. Katakan kamu mau jual gitu kan. Terus habis itu 100.000 ya 3%-nya ke kita. Gitu. Jadi zaman dulu 3.000 rupiah. Fee-nya gede sekali. Karena jarang yang trading dan juga limited amount of people yang bisa datang. Gitu. Jadi namanya broker dulu jaya sekali ya. Bisa dibilang. Bener banget ya. Fee 2-3% itu dulu gede. Udah berapa kali? Ini I'm talking about tahun-tahun yang 1930-an ya, 1940 awal-awal banget gitu. Makanya kalau mungkin lu juga sering nonton film yang tentang broker kan. Iya. Gitu. Jadi kayak film contoh mungkin lu udah nonton Wolf of Wall Street, udah pernah nonton. Itu paling terkenal lah.
Ya karena ya banyak inilah, maksudnya adegannya fun lah ya. Terus kayak katakan film contoh Big Short, Margin Call, makanya kan banyak film tentang Saham-saham zaman dulu. ya gitu, dan juga basically broker yang jadi tiba-tiba kaya, bener Ya, ya? bener banget. Bener ya. Jadi itu mengapa zaman dulu itu karena limited information, informasi itu nggak banyak gitu. Jadi broker mendadak tiba-tiba tajir banget. And that truly happen gitu. Dan karena cuman di corner specific group of people gitu. Sekarang udah enggak, sekarang udah demokrasi banget nih. Gitu. Jadi Semua orang bisa. tinggal segampang buka App Store, Betul. segampang buka internet, terus langsung klik di satu tombol dan udah langsung bisa melakukan online trading. True. Makanya saatnya tepat nih buat kita nih bikin semacam podcast, kita bikin semacam IG live, karena infrastrukturnya udah ada gitu. Jadi tinggal informasinya aja yang kita edarkan. Kira-kira gitu sih. Gitu. Jadi itu kurang lebihnya pas marketnya kita seperti itu ya, sejarahnya saham lah seperti Sejarah itu. saham kira-kira Tahu nggak sih aslinya investasi saham itu kan udah dimulai nih, dan kalau misalnya kita orang bilang celahnya tuh banyak banget dong kalau misalnya at that time celahnya banyak banget nih, dan sekarang ada banyak banget perbedaan nih. Kalau misalnya sekarang kita udah bisa dapat informasi gratis di mana-mana, either on television atau dari internet atau dari mana lagi, informasi mouth to mouth. Kalau misalnya dulu kan cuman satu arah aja. Satu arah, benar. Victor pernah dengar namanya Benjamin Graham nggak? Pernah ya. Kira-kira tuh siapa mungkin yang lo tahu? Dia salah satu yang muncul di quotes saham pada umumnya kan. Actually karena Benjamin Graham itu mungkin kalau misal lo kenal zaman sekarang namanya Warren Buffett, itu paling terkenal di investors. Jujur dia itu kalau misal dibilang itu influencer juga gitu. Jadi dia sebenarnya influencer gitu. Kalau misalnya kita kenalnya primadonanya Warren Buffett gitu. Nah, at that time dia itu diajarin sama orang namanya Benjamin Graham gitu. Zaman dulu investasi lebih gampang guys gitu. Jadi kalau sekarang itu kan kita ngelihat namanya strateginya, kita harus ngelihat tiap tahun company-nya itu harus naik earning-nya terus, penghasilan harus tumbuh terus lah ya, biar sahamnya naik. Ya, by numbers lah ya, by numbers naik. Nah, tapi at that time investasi itu nggak sulit sekarang gitu. Zaman dulu lu cuman perlu cari suatu perusahaan, katakan yang punya gedung aja udah 100 juta gitu contohnya. Tapi sahamnya kalau lu hitung-hitung itu cuma 900 gitu contohnya gitu. 90 juta ya. Iya, benar-benar. Jadi ada selisih 10 juta kan. Jadi apa yang lo lakukan zaman dulu itu sangat mudah gitu. Jadi cukup buka buka broker, dan juga kita cari perusahaan yang value-nya itu di bawah aslinya. Book value di bawah aslinya. Kayak katakan kalau dulu quote-nya adalah beli uang 100.000 pakai 90.000. Wow. Dan itu kejadian gitu kan. Harusnya kan 100.000 sama 100.000. Orang-orang awam nih mikirnya gimana nih, gua nggak tahu nih caranya gimana, tapi ternyata dulu udah pernah kejadian. Jadi kayak katakan harga saham kan 100.000 katakan gitu. Nah belinya kan harusnya 100.000 juga gitu. Jadi zaman dulu karena limited information, lu bisa kadang ketemu suatu saham yang tradingnya tuh katakan cuman 80 ribuan atau 90 ribu gitu. Dan juga begitu lu beli, lu bilang ke orang kalau harganya tuh asli 100.000, lu jelasin harganya naik dong. Semacam kalau zaman sekarang semacam kalimat apa ya bilangnya, dipom-pom lah, seperti kayak kind of dipom-pom. Tapi zaman dulu kan jelas. Maksudnya kalau perbedaannya itu ngitungnya gampang. Zaman sekarang kan juga perhitungannya banyak bikin model-model, makanya ada namanya analis ya. Yang bantu lu ngitung gitu. Jadi lu nggak usah capek-capek ngitung. Gitu ya. Nah, zaman dulu itu semudah itu gitu. Jadi makanya orang-orang seperti Benjamin Graham, Warren Buffett tuh kayaknya kaya banget. Karena at that time suku bunganya tinggi dan juga nyari investment itu semudah itu gitu. Asalkan orang mau coba cari dan mau kerja lah ya. Nggak takut risknya juga. Nggak takut resikonya. Jadi seperti itulah kira-kira zaman dulu ya. Pekerjaan namanya accounting itu dulu banget sebelum ada stock market itu istilahnya nggak seksi lah pekerjaan accounting ya. Tapi begitu udah ada stock market, udah ada Benjamin Graham, itu mulai namanya accounting itu make a lot of money. Cuman dari kayak gitu doang. Buat ngitung yang tadi fair value-nya satu saham itu. Satu saham. Seperti itu doang sih kira-kira. Tapi kalau misalnya yang saya tangkap ya barusan dari Bro Irwin sendiri nih, saham yang dulu tuh kita ngomong tentang berinvestasi itu cuman gara-gara ada selisih antara book value sama market value-nya dong. Cuman ada selisih, benar. Bener banget gitu. Dulu ada selisih kayak katakan contoh gini, mungkin
put it in another picture kali ya. Gimana sih caranya orang dulu tuh investasi. Katakan let's say lu punya uang 100.000. Dulu pilihannya ada 3 katakan gitu. Lu taruh bunga bank, lu taruh deposito ya. At that time itu deposito nggak kayak sekarang. Sekarang berapa? Kira-kira? 4%, 5% lah ya lu bisa dapat. Yeah. Zaman dulu bisa 15. Wow. Zaman dulu bisa 15. Terus at that time bond itu bisa lebih dari 15, which is bond itu kalau misalnya kita lihat ya guys, itu lebih risky. Karena biasanya kalau deposito itu semacam pinjaman yang lu kasih ke bank kan. Jadi sama dia di spread out. Jadi Nangkep, gua minjemin ke bank kan, jadi lu minjemin ke bank minjemin ke orang lain lagi. Iya, tapi kan bank nggak minjem cuma satu orang doang. Lu sebar 1.000 orang. Jadi lebih diversified lah ya. Tapi kalau lu beli bond kan lu cuma basically katakan lu beli bond MNC gitu. Jadi basically cuma pinjam MNC. MNC doang yang pegang. Ya, lebih resiko kan. Berarti kan lu payoff-nya harus lebih tinggi gitu. Jadi at that time tuh bond bisa kasih 20%. Nah, saham at that time itu bisa ngasih katakan cuman 14 gitu. Lu taruh mana? Wah, langsung masuk bond. Langsung masuk bond, exactly. Tapi tergantung nih, kalau misalnya sahamnya memberikan return 14% dalam jangka waktu berapa lama? 1 tahun. Sama-sama 1 tahun. Sama-sama 1 tahun masuk bond. Masuk bond. Nah, zaman dulu tuh seperti itu gitu, karena interest rate-nya tinggi. Nah, begitu interest rate-nya turun, bond kan ikut turun. Jadi katakan 15 tadi kan, 15 turun ke 10 katakan gitu. Bondnya ikut turun ke 12, sahamnya stay 14. Nah, lu masuk mana? Ya, stay. Terus masuk saham kan? Mulai menyicil, mulai pindah-pindahin, mulai belajar tentang ini. Ya. Nah, mungkin kita move forward ke era zaman sekarang ya, di mana interest rate-nya tuh makin lama makin turun. Sampai akhirnya sekarang sisa 4%. Itu di Indonesia. Di Indonesia. Nah, sekarang kalau misalnya katakan ditawarin gitu, interest rate-nya 4%, which is deposito dekat-dekat situ ya. Bond-nya itu sekitar 7. Saham ada yang ngasih return 10. Of course kan taruh saham. Kita taruh saham. Nah, can you imagine zaman sekarang itu namanya interest rate itu udah mau 0. Gitu. Jadi menurut lu bagus nggak buat saham? Bagus banget kan. Jadi orang-orang berpindah lah portofolionya, ini porsi portofolionya dari yang namanya deposito, yang namanya surat utang, semua pindah ke saham. Karena di situ basically return-nya tipis banget, cuma 1%. Kira-kira gitu. Jadi perbedaannya itu udah jelas banget. Zaman dulu itu interest rate masih tinggi, terus nggak ada yang namanya stock market kayak IDX gitu naik terus ya guys, itu nggak ada gitu. Jadi kalau kalian maksudnya pernah bayangin ini ngomongin limited information ya berarti ya, karena kalau misalnya dibilang kan lu bilangnya kalau misalnya market tuh nggak mungkin naik terus tuh. Ya. Nah berarti ada masanya di mana market tuh bisa turun. Naik turun benar. Mungkin kayak kita sering baca di berita gitu, katakan oh market hari ini naik gitu. Terus ada tulisan kayak menurut si ini tahun depan akan naik lagi dan tahun depannya lagi akan naik lagi gitu. Zaman dulu tuh nggak ada. Market tuh semuanya stay. Sebenarnya kalau kita lihat jangka panjangnya semuanya cuma naik turun dikit-dikit. Jadi agak flat dia gerakannya. Nah, itu kenapa bisa naik terus? Nah, pertanyaannya itu kan. Kenapa bisa naik terus sampai tinggi sekali gitu. Dulu GCI itu cuma harga 200 perak, 300 perak. Sekarang udah goceng gitu ya. Nah itu karena interest rate-nya turun, yang kayak tadi gue ceritain gitu. Jadi karena mereka itu nggak dapat return di bond dan deposito, makanya pindah stock market. Jadi ini bertahap nih, orang-orang mulai terpapar sama yang namanya instrumen investasi. Akhirnya semua duitnya dimasukin ke sana, demand-nya meningkat, otomatis GCI sendiri naik banyak gitu. Pertama tadi dari orang yang makin banyak ngerti, kedua makin banyak orang punya handphone ya bisa beli langsung online gitu. Infrastrukturnya ada, dan juga karena interest rate-nya yang tadi gue ceritain. Karena interest rate-nya dulu masih tinggi, terus lama-lama sekarang karena udah rendah pindah ke saham. Gitu. Karena ya saham kasih payoff-nya lebih bagus. Bener banget. Gitu. Ya sesimpel itu sih. Sebenarnya kayak katakan kita punya uang, ada 3 pilihan mana yang bisa melipat gandakan kekayaan kita jauh lebih cepat. Ya udah saham gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi gue cuma mikirnya, ya udah, gue mikir saham kasih return gue lebih tinggi nih. Iya. Cuman seperti sesimpel itu asli. Sesimpel itu. Padahal aslinya nggak sesimpel itu. Iya. Buat menjadi kaya kayak Warren Buffett apalagi. Nah, yang maksudnya bikin gue tertarik juga ya sama fenomena akhir-akhir ini gitu kan. Banyak orang investasi ke saham kan juga jadinya sebenarnya nih, itu kan kalau katakan kita uang 100.000 nih, kita uang 100.000 itu sebenarnya beli dan taruh aja udah tinggal. Bener banget. Iya dong, tunggu setahun. Kan tadi kita cerita,
5%, 7% sama 10%, ya kan? Katakan 3 itu. Nah, logikanya kalau lu mau dapat 10% di sini, lu tinggal dong 1 tahun. Bener banget. Ya kan? Tapi entah kenapa, nggak mikir lagi kan? Entah kenapa jadinya karena ada namanya itu harga lu dikasih tiap hari. Gitu ya. Lu harga dikasih tiap hari. Jadi lu jual beli. Gitu. Iya. Jadinya harga katanya naik, gue langsung jual. Ya. Jadi seakan-akan tuh kayak apa ya? Karena 10% tadi gue ngomongin, itu bukan dari harganya gerak loh. Dari dividen ya maksud gue. Gitu. Jadi katakan dividen 10%. Nama kita ada tulisan namanya earnings yield, itu kita hitung biasa di model. Itu biasa baru kita ketemu tuh 1 tahun dapat berapa. Nah, karena itu hitungannya nggak available di market dan segala macam, jadinya orang take advantage of share price changing-nya gitu. Gerak-geraknya. Dan mereka pikir itu return-nya. Gitu. Padahal itu dapatnya dari lu tahan 1 tahun dan lu dapat berapa? Earnings yield namanya. Gitu. Jadi karena informasi seperti itu nggak keluar, mereka akhirnya transaksinya tuh yang gerak-geriknya gitu. Mereka pikir returnnya dari situ gitu. Padahal itu cuma capitalnya berubah. Padahal capital gainnya berubah-ubah gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin ada yang invest bond mungkin di apa? Teman-teman cuan troopers. Sebenarnya bond market juga sama. Gerak-gerak juga. Tapi kan lu nggak bisa lihat. Iya bener banget. Jadi kan lu nggak bisa lihat. Jadi kenapa akhirnya investasi saham dibilang katanya spekulasi lah, judi lah, nggak ada beda sama lu main blackjack gitu ya. Itu ya karena itu. Karena lu kebanyakan ngelihat harganya gerak-gerak gitu loh. Jadi fenomena itu kejadian only in stock market. Nggak tahu kenapa bond nggak ya. Mungkin karena minimum purchase-nya, katakan lu mau investasi bond itu kadang bisa sampai 1 M-an, 1,5 M, 2 M. Jadi spekulasi itu nggak gitu kejadian rame di bond. Padahal sama sebenarnya. Ini perbandingannya ya? Iya, kira-kira gitu sih. Jadi satu sisi bagus, satu sisi enggak juga ya. Satu jeleknya adalah orang banyak kira katanya banyak kayak judi. Tapi satu sisi bagus karena itu bikin marketnya itu ya rame, banyak pemain. Kira-kira gitu. Bentar nih, gue mau nanya nih. Sebenarnya kan orang-orang ini follow the hype gara-gara seperti kata omnya temen lu nih, katanya dia bilang katanya gue bisa cepet kaya nih dari saham, lu gak mau ikutan gue apa gimana nih. Gampangnya kan seperti itu. Padahal kan kalau misalnya dibilang market sekarang kan dia dibilang bullish dibilang, tapi kan dulu kan kita nggak tahu nih, kata lu sideways banget, naik turun. Apa yang terjadi di market? Terus kok bisa seorang Warren Buffett atau Benjamin Graham tadi yang kata lu bisa kaya banget nih dalam tanda kutip, emang bener-bener kaya banget dan jadi primadona nih sekarang. Perbedaannya apa maksudnya ya pertanyaannya? Ya jadi kayak gimana gue jadi pengen tahu nih gimana mereka tuh bisa kaya gitu loh. Iya. Apakah bisa diterapkan di masa sekarang? Apa bisa diterapkan untuk kedepannya? Apakah ada perbedaan dari zaman dulu zaman sekarang? Actually gini sih. Kenapa marketnya itu lari banyak yang kayak tadi gue cerita? Karena suku bunganya turun. Tapi kira-kira Victor udah ini belum kebayang suku bunga itu apa? Kebayang ya. Jadi kalau kita mungkin kasih gambaran paling gampang ya. Bayangin kayak suku bunga itu kayak gravitasi buat saham. Gitu. Jadi kalau gravitasinya besar, katakan gravitasinya 10% gitu. Kalau gravitasinya besar, saham itu nggak bakal naik. Bener, gitu. Karena tekanan buat tarik turun. Ya, karena ketarik turun ya kan. Bener. Tapi kebayang nggak kalau gravitasinya itu jadi dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, terus turun sampai 1. Biasanya barangnya melayang kan. Gitu. Jadi kayak gini kan tiba-tiba, floating deh. Nah itu yang kejadian waktu kenapa Benjamin Graham, kayak katakan Warren Buffett, bisa jadi orang terkaya keempat di dunia gitu ya. Karena dia ngikut zaman era di mana waktu pas interest rate-nya turun pelan-pelan. Jadi dia memanfaatkan timing yang terlebih dahulu itu untuk nungguin si interest rate yang lama-lama orang semakin tahu informasinya, semakin mulai paham sama yang namanya saham, semakin banyak demand-nya, otomatis sahamnya dia naik gara-gara marketnya mulai ngerti, padahal interest rate-nya turun nih. Iya, jadi dia ngikut zaman di mana pas gravitasinya turun, istilahnya gitu nih, kayak gravitasi turun barangnya pelan-pelan mulai naik. Tapi at the time yang tahu dia mulai naik kan cuma segelintir orang kan. Iya. Kita udah tahu nanti pasti udah beli di atas, gitu. Jadi enaknya waktu zamannya Warren Buffett itu. Dan itu sebenarnya bukan pengetahuan baru ya. Bener banget. Itu pengetahuan yang semua orang udah tahu, cuman bedanya satu orang sabar, satu orang enggak.
Gitu. Itu jadi psikologis lah, jadi preferensi psikologis masing-masing orang. Psikologis masing-masing orang. Jadi banyak yang bilang katanya pasar saham itu adalah tempat di mana orang lu pindah, kekayaannya pindah dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar. Iya, bener banget. Kalau kita lihat Warren Buffett tuh orang yang paling sabar yang pernah gue lihat mungkin ya. Kayaknya seperti itu sih. Iya, dia udah tua dan mungkin kalau misalnya Victor pernah datang juga ke acara general meetingnya, biasa mereka lakukan ya setiap tahun gitu kan, namanya juga asset management, suatu manajemen. Dia itu bisa maksudnya walaupun udah sekaya itu, sepintar itu, dia bisa maksudnya handle pertanyaan dari tiap-tiap orang mau umur berapapun gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di YouTube itu udah nunjukin bahwa itu orang punya humility dan juga kesabaran yang luar biasa lah untuk berinvestasi, kira-kira gitu sih. Kalau misalnya kita ngomong nih, kan dulu nih di bank atau bukan di bank sih, di tempat kita ketemu sama si clerk atau broker itu, kita kan nggak tahu nih, kan ditanyain ke belakang dulu nih harga saham tuh berapa. Ya. Nah, gimana sih kalau misalnya seorang investor yang datang ke bank tahu fair value-nya itu berapa selain dari yang namanya pom-pom tadi itu? Apakah mereka memanfaatkan? Hampir nggak bisa tahu sih menurut gua ya. Kalau lu punya kerjaan di luar, contohnya lu dokter gigi gitu ya. Terus lu beli saham waktu, katakan contoh zaman dulu gitu. Lu kayaknya hampir nggak ada waktu untuk cari tahu sih. Gitu. Dan zaman dulu juga nggak ada analis ya kan. Bener banget. Maksudnya analis ada tapi nggak available, se-available sekarang gitu. Kayak katakan informasinya tuh terbatas banget. Khusus ruang lingkup mereka aja gitu. Jadi yang lu percaya satu-satu cuma broker. You can imagine kalau misalnya broker lu bohong kan. It's sesimpel itu ya. Sesimpel itu gitu. Jadi fair value-nya itu hampir nggak bisa tahu orang, dan juga limited amount of information tadi balik lagi. Jadi sekarang udah berubah banyak, makanya analisa kayak riset gitu kan available di mana-mana ya. Gitu. Mungkin kalau misalnya Victor pengen beli saham, lain kali contoh pengen beli saham BCA, ada baiknya juga baca research report. Entah itu research report, entah itu laporan keuangan yang udah dibagiin langsung. Kalau lu mau baca satu-satu ya kalau itu ya. Kalau gue mau baca satu-satu, kalau jadi Warren Buffett, gue rasa dia sendiri pasti harus baca. Yang melakukan pembacaan ratusan halaman laporan keuangan itu. Betul. Sih. Nah makanya balik ke topik semula ya. Kalau misalnya ditanya investasi itu sekarang di saham itu susah atau enggak, mungkin itu masih tetap jadi yang paling susah ya. I would recommend sebenarnya kalau katakan kita itu ada uang pertama dan juga pengen coba invest, ada baiknya ke reksadana. Gitu. To be honest, gue salah saham. Tapi kalau misalnya tanya mendingan investasi kemana, lu mendingan ke reksadana. Karena susah. Ceritanya nih, reksadana nih kan banyak macamnya nih. Ya. Terus lu rekomend sendiri di reksadana yang mana nih? Sebenarnya reksadananya itu balik lagi. Maksudnya kalau misalnya pertama yang jelas lu cari institusinya dulu ya. Institusinya lu cari yang terpercaya. Ya, tempat kita menitipkan duitnya nih. Iya. Oke. Sukor sekuritas pasti, tapi maksudnya banyak kan juga institusi lain yang memberikan kepercayaan. Maksudnya punya reputasi yang bagus. Bener banget tuh. Jangan sampai kayak yang kasus yang investasi bodong akhir-akhir ini juga ya kan. Jadi yang pertama itu yang lu cari itu reputasi. Terus yang kedua yang lu cari adalah tingkat resiko. Gitu. Tingkat resiko lu mau yang nggak terlalu beresiko, lu invest ke something yang lu ngerti. Gitu. Katakan lu ngerti tentang pasar bond, ya udah lu investasi bond. Lu ngerti tentang pasar saham, lu investasi reksadana saham. Tapi kalau misal lu lebih risk off, lu nggak terlalu kepingin untuk high return high risk, lu yang tadi balik lagi pasar uang. Gitu. Yang konservatif lah. Yang konservatif. Dan hati-hati juga, return kecil tuh bukan berarti aman. Gitu. Belum tentu aman. Jadi kenapa makanya kepercayaan penting? Karena kita nggak tahu. Gitu, dia bohong atau enggak ya. Selain itu duit kita dilarin kemana kan dilarin kita juga nggak tahu. Jadi makanya kepercayaan itu penting banget. Tapi kalau misalnya lu udah seorang profesional, lu kerja di suatu perusahaan sekuritas, lu bisa dapat akses ke informasi. Yang namanya aman itu, ya balik lagi, nggak harus yang return kecil. Return besar pun bisa jadi super aman. Gitu. Dan return kecil pun bisa jadi super bahaya, itu bisa juga. Kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu tuh? Nah makanya lu harus pelajarin. Balik lagi gitu ya. Balik lagi lu harus pelajarin. Jadi kita sebagai investor tuh harus mau belajar dong berarti. Harus mau belajar, dan
bisa dibilang kayak orang yang udah profesional kayak macam Warren Buffett. Bukan gue ya, karena gue sendiri gue juga admit gue masih banyak harus belajar. Tapi kalau Warren Buffett itu sehari itu bisa baca laporan keuangan tuh dari pagi sampai malam. Wow. Gitu. Jadi capek. Dan itu bukan pekerjaan yang maksudnya orang itu banyak yang bilang it's a boring job, ya kan? Tapi again payoff-nya juga bukan main. Kalau misalnya lu got it right ya, nah, you've got it right. Dan pinter pun bisa juga salah. Gitu. Jadi banyak yang bilang katanya stock market will make up even the most people who take themselves too seriously ya, bisa jadi humble karena belum tentu ya lu pinter lulus dari Harvard gitu ya, lu bisa ngalahin seorang ibu rumah tangga yang cuma asal pilih, nangkep ya? Bener, gitu. Jadi memang bisa jadi seorang ibu rumah tangga ini mendapat stock pick yang kita bilang tuh bener. Iya. Dan kadang-kadang yang justru yang katanya lulusan Harvard lagi stock picknya lagi salah, soalnya bisa kita aja. Ya sepandai-pandainya kancil melompat pasti jatuh juga gitu. Betul, jadi ya kira-kira seperti itulah. Jadi lumayan dinamik pasar saham itu, jadi actually that what makes ya motivates me juga gitu jadi stockbroker, karena ini bisa jadi suatu challenge baru. Ya gitu. Bener banget sih. Ya, lalu kalau misalnya nih kita bandingin nih, kan sekarang nih informasi udah meluap-luap nih. Gimana sih cara kita milih informasi di present market ini sekarang nih, pasar saham sekarang? Gimana cara kita sendiri milih informasi yang bener nih buat kita? Mungkin sebelum itu gue tarik dulu nih. Ya. Kan tadi kalau misalnya kita mau bacain laporan keuangan dan lain-lain, ada yang namanya value investing nih. Dan value investing pasti ada yang namanya informasi yang bener dong. Otomatis kita harus tahu nih perhitungan yang bener tuh seperti apa, informasi yang bener itu seperti apa. Mungkin gue arahin ke value investing ya. Value investing tuh sebenarnya gimana sih? Value investing seperti apa ya? Iya. Jadi ini balik lagi mungkin agak kompleks ya. Maksudnya I don't want to bore you, tapi value investing itu cuma salah satu strategi dari seorang investor lu cari selisih harga. Yang kayak tadi gue cerita. Sahamnya aslinya 100 juta, tapi lu bisa beli 80 juta. Kalau istilah kita mungkin undervalued gitu. Undervalued, itu cuman itu gitu. Jadi value investing seperti itu. Dan kalau lu ngelakuin value investing, berarti lu nggak harus expect company itu grow every year. Mengapa? Kan banyak yang bilang, katakan di koran, contohnya, saham A, contohnya lu mau ngomong apa deh, kata batubara ya. Batubara itu ngasilin katakan 200 juta sebulan. Tahun depan harus 220. Bener ya? Bener. Kalau tahun depan lagi lu harus 250. Itu dalam benak seorang investor tuh mungkin seperti itu ya? Iya, biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau lu filosofi adalah value investing, lu cuma cari selisih, ya kan? Lu cuma cari selisih. Katakan deh, lu beli sepatu Nike, itu yang paling gampang nih. Lu beli sepatu Nike berapa contohnya? Nah ini sepatu ini. 3,5 lah. 3,5 juta. Tapi lu bisa beli 3 juta. Ya gue beli pasti. Beli kan? Tapi lu jual nggak? Nggak juga, belum tentu. Kalau misalnya lu udah punya banyak contohnya, lu cuma trading. Kalau gue punya banyak, mungkin gue bakal jual juga sih. Lu dapat 500.000 kan? Iya. Itu value investing kayak gitu. Bener banget. Iya. That's it. Itu udah nggak ada lagi. Tapi maksudnya kalau kalau misal lu contoh strategi yang lain gitu ya, lu cari namanya growth investing. Lu beli sepatu Nike-nya dan lu expect sepatu Nike-nya kerja buat lu. Dan tiap tahun lu harus. Ini seperti membeli perusahaan ya berarti? Seperti membeli perusahaan gitu. Nah, tapi bedanya adalah lu beli yang mahal nggak apa-apa. Katakan contohnya lu beli suatu, katakan sepatunya 10 juta gitu. Lu expect tahun depan itu sepatunya jadi 11 juta, 12 juta, 13 juta. Gitu. Jadi itu mungkin yang namanya growth investing gitu. Kalau value investing itu cuma beli harga 10 juta diem, tapi lu belinya lebih murah. Terus lu jual saat itu juga. Kira-kira gitu, nangkep nggak? Nangkep. Jadi kalau value investing tuh berarti cuma nyari selisih harga. Cuma nyari selisih harga, entah itu kapanpun yang gue ketemuin lebih murah, gue ambil, gue langsung jual ke yang namanya orang yang mau beli. Orang yang mau beli dan tahu harganya itu lebih mahal dari, katakan tadi 3,5 kan? Anggapannya dia mau beli di harga fair value-nya. Yes, itu doang. Kalau misalnya kan lu barusan bilang nih yang namanya growth investing. Nah, bedanya sama value investing itu apa? Jadi perusahaan emang harus selalu bertumbuh gitu. Harus selalu bertumbuh, kalau nggak harga jatuh. Gitu. Contohnya gini, balik deh, kalau sepatu ya mungkin paling gampang. Jadi sepatu Jordan tahun depannya tetap hype nggak? Bisa jadi enggak. Nah, kalau nggak hype, harganya jatuh. Ya kira-kira growth investing gitu. Jadi harus hype terus. Nangkep nggak? Gitu. Jadi kita kalau selain itu follow the trend juga. Follow the trend. Jadi kalau trennya udah nggak ada, lu ambles. Gitu. Wow. Jadi lu beli, jadi kayak katakan growth investing, lu beli 3,5 juta, harga 3,5 juta. Lu belinya 3,5 juta juga. Atau lu bahkan beli 4 juta, nangkep nggak? Lebih mahal.
tapi lu expect tahun depan tuh 5. Soalnya dia masih grow di posisi grow itu. Because you expect. Karena lu pikir tahun depan tuh bakal 5. Itu semacam forecasting gak sih? Iya. Itu semacam forecasting gitu. Jadi karena lu expect itu akan jadi 5, makanya lu beli. Terus lu jual tahun depan gitu. Atau katakan sempet naik dikit nih, lu jual langsung. Dia nawar 5 juta, lu langsung jual. Gitu. Jadi itu bukan bukan cari suatu value. Jadi lebih cari ke lu hajar di atas, lu jual di atas lagi. Maka ada orang bilang buy high sell higher kan. Itu bener kayak banget. Semacam growth investment kayak gitu. Betul. Nah, itu just strategi among others gitu. Ada banyak lagi yang kayak aneh-aneh lah, yang kayak namanya ada yang M&A angle lah, terus ada lagi juga investing yang kayak contohnya cyclical lah, itu macam-macam. Tapi yang paling ngetren ya itu 2, value sama growth gitu doang. Dan sekarang lu cari value investing udah rada susah sih actually. Soalnya kita orang nggak tahu, selain growth tadi itu yang kita harapkan, orang udah berani buy high sell higher, belum tentu ada stok yang juga under value juga kan. Iya, makin gitu. Susah nyarinya lah intinya gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi kalau misalnya dari Warren Buffett sendiri, dia melakukan value investing karena dia menemukan kesenjangan informasi lah berarti kalau saya bisa gue bilang. Lalu kalau misalnya kita orang bilang seperti itu di present market dengan flooded information, gimana sih cara kita milah-milah yang namanya informasi yang benar itu tadi? Tergantung lu mau pelajarin nggak? Gitu. Jadi informasinya balik lagi yang gue bilang, investasi saham tuh susah banget. Jadi kalau misalnya nggak mau baca dan nggak ada waktu baca, mending udah reksadana aja gitu. Kecuali lu mau orang gitu. Kecuali lu mau trading ya. Gitu. Beda cerita. Kalau trading kan lu cuman speculate kan. Spekulasi. Kind of spekulasi. Tapi analisanya by technical sama risk and reward-nya kan. Ngelihat graf kan. Ngelihat grafik kan. Tapi dalamnya kan basically kan lu nggak tahu apa gitu. Makanya agak tricky gitu. Jadi kalau misalnya lu mau invest bener-bener long term, prepare some time buat baca semua research yang di episode sebelumnya tentunya ya kan. Yang banyak mereka udah analisnya udah publikasiin dan juga udah tulis. Mereka tuh kerja kadang nyampe jam 12 malam lah gitu. Itu pelajarin suatu company. Jadi that's the kind of effort yang orang tuh pelajarin untuk investasi saham. Bener banget. Tapi kalau misalnya pingin trading aja, go ahead, chart apapun lu sikat, katakan gitu. Kasih indikator. Jalan. Tapi kalau lu bener-bener tipe orang yang lu mau taruh seluruh uang lu, bukan seluruh ya, maksudnya kayak lu mau taruh long term, lu mau pensiun dengan saham, mendingan taruh reksadana kalau misalnya nggak ada waktu. Tapi kalau ada waktu, lu beli saham, lu bener-bener pelajarin bisnisnya, kayak lu beli toko kopi bro, gitu. Lu kan pengen tahu kan, maksudnya orang yang di toko kopi itu tiap hari kerja, terus tiap hari ada rasa baru lah, terus tiap hari tuh orang ngelayaninnya ramah. Tapi kan lu nggak bisa tahu tiap hari gitu. Bener. Ya kan? Itu susahnya saham tuh kayak gitu. Lu harus tahu sedetail itu. Nyampe semacam kalau di perusahaan tuh semacam quality assurance gitu ya. Kayak lu punya perusahaan sendiri sih. Gitu. Jadi daripada lu repot-repot, mending taruh mutual fund manager yang handle, yang mereka akan cari tahu itu buat lu. Gitu. Dan lu kan nggak bisa tahu dia ngelakuin good job atau enggak. Makanya perlu namanya reputasi kan. Jadi lo harus percaya sama orangnya akan fund manager itu akan jujur dan akan kerja beneran. Bener banget. Untuk beli saham yang bener buat lu, dan lu akhirnya titip uangnya ke dia. Bener gitu. banget. Nah, kira-kira ini nih, ada satu nih yang menjadi pertanyaan gue lagi nih. Tadi kan udah bahas growth investing sama value investing nih. Terus ada yang namanya sekarang dividend hunter nih. Oke. Nah, kalau dividend hunter kan berarti kita emang ngejar yang namanya dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang gampang nih kita dapat informasi berapa sih dividen yield-nya, berapa sih ini, berapa sih itu, pendapatan perusahaan tuh berapa. Nah, kalau zaman dulu gimana? Kita tahu berapa dividen dari perusahaan itu sendiri? Zaman dulu, lu tanya broker lu sebenarnya. Zaman dulu lu tinggal tanya brokernya berapa banyak mereka bisa kasih tiap tahun, dan juga berapa banyak perusahaan itu ya bisa punya cash lebih untuk dia bagi ke lu. Gitu. Itu tapi informasinya katanya eksklusif nih. Makanya eksklusif gitu. Jadinya takes a lot of effort gitu. Dan juga dulu banyak yang kayak katakan broker lu nggak suka lu, broker lu bohong sama lu kan bisa. Bener. Kira-kira gitu sih. Gitu. Tapi mungkin Victor sendiri kedepannya bakal seperti apa nih? Lebih tertarik kerja di stock market atau pengen jadi lebih investor? Sebenarnya sih kalau misalnya buat menjadi passion saya sih pasti investment market, cuman terserah nih mau di bagian mana, yang penting masih bersinggungan sama yang namanya
global market. I see. Cuman kalau misalnya dari sisi investing sendiri tetap pasti di jalan ada penyisian money management lah buat melakukan yang namanya investing. Gitu. Saran gue mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen berkarir jadi salah satu market participants ya, antara itu analis, broker, fund manager, paling enak itu start dari analis dulu. Gitu. Wow, okay. Jadi at least lu bisa belajar sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya udah bisa lu baru jualan ide lu. Nah, itu baru jadi sales gitu. Tapi kalau lu bisa manage uang orang, itu baru lu jadi fund manager. Berarti lu harus bisa jual ide lu dan lu harus analisa. Jadi double kerjaannya. Double kerja. Gitu. Ya kira-kira gitu sih. Jadi dan apa namanya zaman kayak gini waktu pasar sahamnya lagi turun dan juga lagi rame, it's never been a greater time juga untuk anak muda juga ya pengen kerja di capital market ya. Gitu. Karena again ya ini akan menjadi suatu poin di mana nanti marketnya rally dan you look behind udah nggak bisa lagi dapat harga seperti itu. Karena interest rate-nya makin turun. Benar banget. Makin turun. Mungkin hari ini 4%, nggak menutup kemungkinan tahun depan jadi 3%. Ini di Indonesia ya? Nggak ada yang tahu nih, ceritanya nggak ada yang tahu masa depan nih. Mungkin banget bisa jadi 3%, terus turun lagi 2%. Dan mungkin aja kita bisa jadi ngikutin yang di Amerika ya, udah mau 1 dan udah mau 0. Benar banget. Dan itu adalah suatu momen yang mungkin kita nggak boleh miss gitu. Dan ini again mungkin kalau misalnya kita nonton podcast seperti ini kita dapat hints bahwa ini jadi saat yang tepat buat invest, ya go ahead invest gitu. Jadi apa namanya kita timingnya nggak ketinggalan. Kira-kira Jadi gitu. mungkin tips-tips buat teman-teman nih, kan kedepannya kita nggak tahu nih future marketnya seperti apa nih, pasar saham itu seperti apa. Sekalian menutup nih, teman-teman udah ngerti banget nih kayaknya sama yang namanya saham, sejarahnya, perbandingannya sama sekarang. Mungkin tips-tips buat teman-teman buat yang mau mulai berinvestasi, mau ya kayak jangan miss the moment. Oh iya, pertama jangan pengen cepet kaya, karena itu suatu bad mindset. Itu mindset pertama yang lu pasti bakal kejebaknya gara-gara itu. Kenapa jangan cepet kaya? Karena jangan pengen cepet kaya ya. Karena gini, kita di market itu sekarang average return itu apa namanya best case scenario lah, kita bisa dapat setahun itu 15%, yang kayak tadi gua cerita. 15% itu udah katakan on average ya, earnings yield-nya. Dan even kadang lebih kecil bisa 12-an, bisa 11 gitu on average. Tapi ada beberapa juga orang-orang yang bilang, oh lu investasi aja di katakan peer to peer yang nggak jelas gitu, atau kadang pernah dengar nggak lu yang kayak semacam lu ikut klub ini, lu bayar premium. Lu katakan VIP gitu kan, terus bayar 2 juta, 3 juta gitu. Lu nanti apa namanya akan dapat return tiba-tiba jadi 5 juta gitu. Bener. Itu kan berarti 100% kan. Itu jangan kejebak yang kayak gitu-gitu gitu. Itu Ponzi scheme beneran. Nah, jangan juga terlalu banyak main saham yang sehari lu bisa lompat 30%. Biasanya itu gorengan. Mengontrol resiko berarti ya. Mengontrol resiko. Apa namanya? Tadi memang gue bilang sih, return tinggi itu belum tentu bahaya. Tapi itu kan kalau udah pelajarin gitu. Tapi kalau misalnya biasanya sehari geraknya gila-gilaan, itu biasanya bahaya banget. Bisa gitu. turun juga gila-gilaan. Bisa turun juga gila-gilaan gitu. Jadi make sure kalau pengen serius investasi di kedepannya, lu bener-bener baca research Ini report. buat teman-teman cuan troopers nih. Bener-bener baca research report. Kalau misalnya boring, baca research report itu bosenin banget, banyak jargon-jargon yang nggak ngerti, nggak apa-apa. Karena dulu gue juga nggak ngerti gitu. Nanti pelan-pelan belajar. Pelan-pelan. Jadi coba try itu baca research report. Dan juga mungkin banyak nonton influencer kayak lo, menurut gue ya. Influencer. Karena belum lah. Karena bisa bantu apa namanya anak muda juga untuk nangkap nyernanya lebih enak. Lebih Kalau nonton kan lebih enak ya. Sesuai sama umurnya juga kan. Sesuai sama umurnya gitu. Jadi take it easy, nggak usah terlalu pengen buru-buru. Aduh, gue umur 30, gue harus udah punya rumah gitu, nggak usah. Gitu aja juga. Dan kedua, belajar cukup sih. Gitu. Kalau misalnya kita merasa apa namanya nggak pernah cukup gitu ya, kita nggak akan bisa nyisihin uang buat naruh invest gitu. Kayak katakan lu tiap besok lu pengen beli barang apa yang lebih mahal lagi, lama-lama lu uangnya nggak bisa kesimpan buat invest, yang lain. Jadi kalau lu punya mindset yang apa namanya, lu nginginin apa yang lu udah punya lah. Basically you're feeling apa namanya grateful dengan apa yang udah ada. Baru mindset-nya itu bisa nyisihin uang sedikit buat invest. Karena lu basically juga nggak boros, men. Gitu. Bener-bener. Nah, jangan boros deh kalau misalnya jangan boros nih. Karena
ini benar-benar saatnya pasar saham ini lagi naik gila-gilaan. Jadi kalau misalnya bisa invest sekarang. Jadi teman-teman nanti nikmatinnya nanti ya. Iya. Nikmatinnya nanti. Jadi teman-teman Cuan Troopers nih, banyak banget insight dari Bro Irwin nih tentang gimana nih proses-prosesnya kita tuh mulai berinvestasi saham nih. Teman-teman jangan lupa buat ngelakuin apa aja yang udah disampaikan sama Bro Irwin nih. Enggak lah, jadi yang semua orang lah, basically. Semua orang. Jangan dengar dari gua doang. Ya, jangan dengar dari, ya mungkin harus belajar mengontrol emosi lah yang paling penting. Kontrol emosi, belajar sabar, dan juga belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Jadi kalau temen lu untung 100%, udah cuekin aja gitu. Basically one day nanti lu akan untung 100% juga. Jangan iri satu kiri kanan gitu. Satu lagi juga jangan kepancing yang katakan, oh ada orang untungnya saham gue nih 3 kali lipat dalam 1 minggu, terus di post di Instagram gitu ya, terus lu lihat gitu kan, kok punya gue merah gitu. Nah, lu jangan kepancing sama kayak gitu-gitu gitu, karena bisa aja yang difotokan yang untung doang. Yang rugi nggak Yang rugi kita nggak ketahuan. Jadi jangan belajar punya iri hati juga sesama kita orang invest ya. Jadi itu yang bikin kita nanti kepancing buat nambah resiko, ujung-ujungnya bangkrut gitu. Dan kelima mungkin kasih tips terakhir kali ya. Tips terakhir nih buat menutup nih. Kalau bisa jangan ngutang. Jangan ngutang guys, itu yang paling penting. Jadi penting. kalau misalnya invest jangan sampai lu ngutang gitu. Karena katakan contoh lu punya uang 1M, lu ngambil account namanya account margin gitu. Walaupun kita kayak punya sekuritas, kita ada namanya account margin. Tapi lu jangan sampai bikin itu account, katakan contoh ya, lu 1M, lu jadikan dapat margin 2M gitu. Jadi 1M lagi bukan punya lu basically. Tapi kalau misal turun kan lu bayar. Bener banget. Jadi waktu turun lu nanggung 1M satunya lagi gitu loh. Nah, itu yang bikin orang tuh bangkrut. Double edged sword lah kasarnya gitu. Iya, kecuali lu bener-bener tahu ya. Kecuali bener-bener tahu tuh sahamnya akan naik. Iya. Kecuali bener-bener tahu, dan biasanya yang bahaya tuh bukan yang kita nggak tahu ya. Yang bahaya tuh kita tahu for sure tapi salah. Ngerti nggak? Oh, iya. Gitu. Jadi jangan utang. Basically ya itu harus sabar gitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru. Gitu. Semua hal ada saatnya lah ya. Kira gitu sih. Mungkin itu saja tips dari gue. Gue appreciate banget udah diundang. Thank you banget nih Bro Irwin nih. Iya, kira-kira gitu. Ngobrol panjang lebar, teman-teman Cuan Troopers juga udah pada ngerti. Thank you so much. Jadi mungkin I wish you guys good luck juga. Di episode kali ini insightful banget nih buat teman-teman Cuan Troopers. Thank you ya teman-teman yang udah nonton nih. See you in the next episode. Bye.